Kecelakaan pesawat tahun 2026, alhamdulillah. Ya semoga salah. Nggak sebanyak di tahun 2025, kan banyak banget tuh. Nah, 2026 nih sedikit, cuman yang aku lihat baru 2 ya. Jujur ya, Januari 2026 ini rasanya berat banget buat kita. Baru saja kita buka lembaran tahun baru, langit Nusantara sudah kasih kita ujian bertubi-tubi. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, ada 3 insiden serius yang bikin kita semua mengelus dada. Dari tragedi di Gunung Sulawesi, kemudian aksi heroik di pesisir Papua, sampai tutupnya landasan pacu di Juanda, 9 penerbangan harus dialihkan. Apakah benar penerawangan Caca Karolin tentang kecelakaan pesawat di 2026? Hari ini, Janto mengajak kalian bedah tuntas semuanya. Kita nggak cuma bahas beritanya, tapi kita kupas tuntas teknisnya sampai akar. Biar kita paham apa yang terjadi sebenarnya di atas sana. Makanya, simak sampai habis video ini, jangan sampai di skip, biar nggak gagal paham ya rek. Selamat datang di channel Janto. Bagi yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan juga share ya. Kita mulai dari berita yang paling menyayat hati rek. Tanggal 17 Januari 2026, pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport atau IAT dengan nomor registrasi PKTHT yang sering kita lihat di rute-rute pendek dilaporkan hilang kontak dalam penerbangan menuju Makassar. Gunung Bulu Saraung di Sulawesi Selatan itu medannya nggak main-main. Tebingnya curam dan cuacanya sering berubah dalam hitungan detik. Pesawat yang bawa 10 orang, termasuk kru dan teman-teman kita dari KKP, keluar dari jalur yang diarahkan oleh petugas ATC dari Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Data radar terakhir menunjukkan pesawat kehilangan ketinggian dengan sangat ekstrim. Proses evakuasinya, wah ini luar biasa ya rek. Tim SAR harus berjuang melawan gravitasi dan kabut untuk mencapai titik jatuhnya pesawat. Kita sampaikan duka yang mendalam buat keluarga korban, 10 pahlawan gugur dalam tugas. Pindah ke tanggal 27 Januari, rek. Ada kabar yang buat kita kaget lagi ya. Pesawat perintis Smart Air PKSNS jatuh sesaat setelah lepas landas dari Nabire, Papua. Lokasinya di perairan pantai Kaladiri. Tapi di balik duka Bulu Saraung, Allah berikan kita keajaiban di sini. 15 orang di dalam pesawat dinyatakan selamat. Loh, kok bisa? Nah, ini dia poin pentingnya. Skill pilot Kapten Tania berhasil melakukan ditching atau pendaratan darurat di air dengan sangat sempurna ya. Bayangkan rek, mendaratkan pesawat di air tanpa bikin badannya pecah, itu butuh ketenangan level dewa. Kapten Tania nggak panik ya, dia eksekusi prosedur dengan tepat dan hasilnya nyawa semua penumpang tertolong. Ini bukti kalau pelatihan pilot kita beneran kualitas dunia rek. Salut ya. Nah, kalau yang ini kejadian di rumah kita sendiri rek, Jawa Timur. Tanggal 30 Januari di Bandara Juanda, Surabaya, pesawat latih Beechcraft Bonanza milik TNI AL tergelincir atau overshoot saat mendarat. Alhamdulillah ya, kru selamat semua. Tapi efeknya, Juanda langsung close. Kalian tahu sendiri kan betapa sibuknya Juanda. 9 penerbangan komersial harus divert ke Bali dan Jakarta. Landasan pacu harus ditutup total buat evakuasi pesawat dan pembersihan serpihan. Kejadian ini ingatkan kita, sekecil apapun pesawatnya, kalau sudah urusan runway safety, nggak ada kata main-main.
Satu insiden kecil bisa bikin jadwal penerbangan se-Indonesia berantakan, Rek. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Kenapa awal tahun 2026 ini begitu kelam, Rek? Pertama, faktor alam. Data BMKG menunjukkan monsun Asia lagi galak-galaknya. Ada fenomena mountain wave di Sulawesi dan angin samping atau crosswind yang ekstrim di Papua. Kalau pesawat masuk ke arus udara turun yang kuat, tenaga mesin sehebat apapun pasti kalah, Rek. Untuk BKTHT, berdasarkan citra satelit dan radar cuaca BMKG, pada pukul 12.20 WITA, sekitar 2 menit sebelum ADSB berhenti mengirimkan data, terdapat awan konvektif cumulonimbus di sekitar lokasi kecelakaan. Kemudian kedua, secara teknis kita harus bicara soal Swiss cheese model. Kecelakaan itu nggak pernah terjadi karena satu alasan. Misalnya kasus Smart Air, kita harus audit kenapa mesin bisa bermasalah di momen krusial. Apakah ada kelelahan material atau fatigue? Lalu di Juanda, apakah ada kendala pada sistem atau murni faktor cuaca saat mendarat? KNKT sekarang lagi sibuk-sibuknya unduh data black box, Rek. Intinya, dunia aviasi itu nggak boleh ada celah sedikit pun. Satu lubang kecil sistem keamanan bisa berakibat fatal kalau ketemu di satu garis lurus. Terkait prediksi atau ramalan dari Caca Karolin, wallahu alam ya, kita kembalikan kepada Allah SWT. Itulah rangkuman duka dan pelajaran berharga di bulan Januari 2026, Rek. Mari kita tundukkan kepala sejenak buat para korban di Bulu Saraung, dan kita ambil semangat dari ketangguhan Kapten Tania di Nabire. Menurut kalian gimana, Rek? Apa yang perlu diperbaiki dari sistem penerbangan kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Matur nuwun sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe, Rek. Saya Janto, tetap utamakan keselamatan, safety first, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu langit, Rek.